Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan untuk Anda pemirsa yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir bandang menerjang Desa Wombo dan mengakibatkan 2 warga hilang. Satgas Pangan Kota Palu melakukan sidak di pasar menjelang Idul Adha. Kasus kredit macet di Bank Sulteng mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Palu. Kasus Bank Garansi Kredit Macet di Bank Sulteng mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Palu Selasa sore. Dalam sidang dengan agenda dakwaan, 4 terdakwa dihadirkan masing-masing Erik Robert Agan, Guntur, Mukni Alamgir, dan Darsyaf Agus Slamet. Dalam dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut, Renita dan Desianti menjelaskan bahwa perkara ini bermula pada 19 April 2021 silam ketika terdakwa Erik Robert Agan mengajukan permohonan jaminan uang muka berupa bank garansi ke BPD Sulteng Kantor Cabang Utama Palu untuk persyaratan kontrak proyek preservasi jalan Tonggolo Bibi, Sabang, Tambu Tompe. Nilai jaminan diajukan lebih 2,5 miliar rupiah pada 27 Mei 2021. BPD memberikan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak dan jaminan uang muka sebesar 20%. Namun, proyek tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hingga akhirnya, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Sulawesi Tengah memutuskan kontrak dengan PT ICK. JPU menyebut bahwa pihak bank atas persetujuan Darsyaf Agus Slamet menyetujui pemberian kredit kepada CV Mukni Alamgir sebesar 2,85 miliar rupiah untuk menutupi bank garansi. Kami tim JPU sudah membacakan surat dakwaan para terdakwa Erik Robert berteman, Nola Dienovita berteman, sama Darsyaf perkara OJK. Untuk selanjutnya agenda persidangan selanjutnya tanggal 19 ada eksepsi dari penasihat hukum masing-masing dari para terdakwa. Namun, kredit tersebut akhirnya tidak terbayar dan menjadi kredit macet. Para terdakwa dijerat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Menanggapi dakwaan JPU tersebut, 4 dari 6 terdakwa menyatakan keberatan. Mereka adalah Erik Robert Agan, Guntur, Hardiansyah, serta Darsyaf Agus Slamet. 2 terdakwa lainnya, yaitu Nola Dienovita dan Rizal Afriansyah, tidak menyatakan keberatan atas dakwaan tersebut. Sidang kembali akan dilanjutkan 12 Juni mendatang dengan agenda pembacaan nota keberatan oleh para terdakwa dan penasihat hukum mereka. Ikram Boya Oge melaporkan dari Palu. Anda pulang dari sekolah nanti, Anda memohon maaf dan peluklah kedua orang tua Anda, pahlawan Anda. Upaya pemulihan trauma pasca operasi keamanan di wilayah Poso terus dilakukan aparat keamanan bersama tim medis. Salah satunya melalui hipnoterapi yang dilakukan kepada ratusan siswa 2 sekolah di Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, Selasa siang. Sebanyak 126 siswa SMP Negeri 3 Poso Pesisir Utara dan 66 siswa SMP Negeri 2 Poso Pesisir Utara mengikuti pengobatan hipnoterapi massal. Tidak hanya siswa, guru dan kepala sekolah juga mengikuti pengobatan tersebut. Pengobatan hipnoterapi ini melibatkan tenaga profesional dari kedokteran dan kesehatan Polda Sulawesi Tengah. Pengobatan diberikan kepada seluruh siswa di kedua sekolah tersebut. Para siswa dengan antusias mengikuti terapi yang dilakukan di aula sekolah. Kegiatan ini adalah bentuk edukasi dan sugesti positif kepada anak generasi muda, penerus bangsa,
cinta keberagaman untuk menjadi terbalut dalam satu Bhinneka Tunggal Ika. Satgas Madagoraya akan melakukan hipnoterapi massal secara rutin setiap bulan dan digilir di berbagai sekolah. Siswa diajak lebih mengenal diri, melepaskan ketegangan, dan membentuk sikap positif terhadap masa depannya. Teknik sugesti ini dipadukan dengan pesan moral dan nasionalisme. Pengobatan ala hipnoterapi ini mendapat respon positif dari pihak SMP Negeri 3 Poso Pesisir Utara. Kegiatan ini dinilai sangat bermanfaat dan memberikan dampak positif bagi kesehatan mental peserta didiknya. Ya, itulah yang terbaik untuk yang dilakukan oleh tim-tim dari hipnoterapi tadi. Ya, mudah-mudahan ini kegiatan ini bisa terjadi lagi untuk ke depan, untuk di sekolah ini, agar supaya siswa di sekolah bisa plong dengan kegiatan-kegiatan yang siswa bisa sehat dalam menempuh pembelajaran di kelas. Satgas Madagoraya berharap pelayanan kesehatan gratis tersebut bisa dilakukan secara rutin untuk membantu warga, khususnya pelajar yang selama ini kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan. Julianus K. melaporkan dari Poso. Saya banyak berdosa kepadamu, Ibu. Masyarakat Desa Pangalasiang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala memiliki cara unik dalam menangkap ikan. Mereka memasang pukat berukuran puluhan meter di pantai. Puluhan warga ini ramai-ramai mendatangi lokasi pemasangan pukat. Air laut surut membuat banyak ikan yang terperangkap pukat yang dipasang warga saat pagi hari. Warga berbekal tombak dan anak panah. Mereka menikmati keseruan menangkap ikan di laut. Mereka tidak peduli dengan teriknya matahari. Tidak hanya laki-laki dan orang dewasa, ada pula perempuan dan anak-anak yang ikut menangkap ikan secara langsung. Ikan hasil tangkapan tersebut tidak dijual, melainkan dibagikan kepada keluarga dan tetangga. Adapun kebiasaan kita di sini menangkap ikan dengan cara berpukat, hanya diperkirakan dalam 1 bulan itu hanya 2 kali karena kita hanya mengikuti daripada air surut, karena di dalam 1 bulan itu ada namanya pasang surut, jadi kita hanya menggunakan pukat itu sekitar 2 kali dalam 1 bulan. Kita menangkap ikan bukan untuk dijual semua, untuk dibagi-bagi dengan keluarga. Sebagian, kalau ada sisa dari baru dijual. Tradisi menangkap ikan seperti ini hanya dilakukan 2 kali sebulan, terutama saat air laut surut mencapai puncaknya. Namun warga harus mengenakan sepatu untuk melindungi kaki dari bulu babi dan hewan laut berbahaya lainnya. Aryo Prasetyo melaporkan dari Donggala. Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Berita Sultan hari ini. Mewakili rekan kerja yang bertugas, saya Aling Talamua mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa, Songgom Puasi, Tabe.